take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. I do see a long-term ownership position, and I see it bringing great stability to that part of the Middle East and maybe the entire Middle East. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent in a really magnificent. We can get a beautiful area to resettle people permanently in nice homes and where they can be happy and not be shot, not be killed, not be knifed to death like what's happening in Gaza. Dunia kembali diguncang oleh pernyataan kontroversial dari Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump. Trump bilang bahwa Amerika sedang mempertimbangkan untuk mengambil alih jalur Gaza dengan satu syarat yang mengejutkan, warga Palestina harus dipindah. Pernyataan ini sontak memicu gelombang kecaman dari berbagai belahan dunia, bukan hanya dari pemimpin dunia, tapi juga politisi Amerika sendiri dan organisasi hak asasi manusia. Mari kita mulai dari Palestina. Hamas bereaksi keras. Sami Abu Zuhri, pejabat senior Hamas, menegaskan pernyataan Trump adalah lelucon yang berbahaya. Ini bukan sekedar rencana, ini adalah api yang siap membakar seluruh kawasan. Hamas menilai langkah ini adalah bentuk pemaksaan yang tidak hanya mengancam rakyat Palestina, tetapi juga menciptakan instabilitas di Timur Tengah. Dari Arab Saudi, kita mendengar nada yang tak kalah tegas juga. Mengutip laporan US News, Rabu 5 Februari 2025, Kerajaan Saudi menolak keras rencana relokasi warga Palestina. Kementerian Luar Negeri mereka menyatakan dengan lugas, tak ada kompromi. Warga Palestina tidak boleh dipaksa meninggalkan tanah mereka. Saudi juga mengirim pesan jelas kepada Israel dan Amerika. Tak ada normalisasi hubungan tanpa pengakuan terhadap negara Palestina yang merdeka. Lalu bagaimana dengan sekutu Amerika sendiri? Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, tampaknya tak goyah. Posisi kami tidak berubah. Australia tetap berdiri di belakang solusi dua negara, katanya. Pesan ini jelas. Tak semua sekutu Amerika setuju dengan langkah yang coba diambil Trump. Dari dalam negeri Amerika sendiri, kritik bertubi-tubi datang. Rashida Tlaib, anggota DPR dari Partai Demokrat sekaligus keturunan Palestina, menyebut kebijakan Trump sebagai pembersihan etnis yang terang-terangan. Dalam pernyataannya yang tajam, ia menegaskan warga Palestina tidak akan pergi kemanapun. Ini bukan sekedar pernyataan omong kosong. Ini adalah bagian dari agenda sistematis untuk menghapus mereka dari sejarah. Senator Demokrat Chris Van Hollen tak ragu menyebut ini sebagai usaha pengusiran paksa yang tak dapat diterima. Sementara itu, Senator Chris Murphy tak bisa menahan amarahnya. Lewat platform X atau Twitter, ia menulis, Trump benar-benar kehilangan akal. Invasi Amerika ke Gaza hanya akan menciptakan neraka baru bagi Timur Tengah. Ini bukan strategi, ini bencana. Dari komunitas advokasi Muslim AS, Council on American Islamic Relations, mengingatkan Gaza adalah tanah rakyat Palestina. Rencana ini bukan hanya ilegal, tapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini digembar-gemborkan Amerika sendiri. Sementara Amnesty International lewat direktur eksekutifnya, Paul O'Brien, menyatakan dengan gamblang, jika warga Palestina diusir, maka itu sama saja dengan menghapus keberadaan mereka sebagai sebuah bangsa. Amnesty juga menyoroti peran Amerika dalam mendukung kebijakan Israel yang berujung pada penderitaan rakyat Palestina selama ini. Kemudian apa selanjutnya? Kemana arah kebijakan ini akan berujung? Tekanan global semakin besar, kecaman datang dari mana-mana. Kritik tak hanya muncul dari negara-negara Timur Tengah, tapi juga dari sekutu dan politisi Amerika sendiri. Apakah Trump akan tetap bersikeras atau akhirnya tunduk pada tekanan internasional? Yang jelas, rencana ini telah membuka babak baru dalam ketegangan Timur Tengah dan dunia sedang menyaksikannya dengan sangat cermat. Mari kita tunggu, apakah ini sekedar manuver politik atau benar-benar ambisi berbahaya yang akan mengubah peta geopolitik dunia.